Hello, good morning, my student. We meet again this morning with me, Mr. GT, in English class. Hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran lintas minat bahasa Inggris. Pada bagian kedua tentang preposisi ini, kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang apa itu preposisi. Jika sebelumnya kita hanya membahas tentang preposisi, hari ini kita akan membahas tentang prepositional phrase. Apa sih itu prepositional phrase? Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan tentang apa itu prepositional phrase, saya akan menyampaikan salam saya terlebih dahulu kepada anak didik kami semuanya. Selamat pagi, salam sehat, dan salam SFD dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang prepositional phrase. Apa itu prepositional phrase, bagaimana fungsinya, dan bagaimana menggunakannya dalam sebuah kalimat. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah semoga dengan sikap, semangat, dan energi kalian dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks interaksi lisan maupun tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait benda dengan pewatas, sehingga akan semakin lebih mudah bagi anak didik kami semuanya untuk memahami maksud dan tujuan dari teks tersebut. Kira-kira paham apakah yang dimaksud dengan pewatas? Pewatas di sini adalah pembatas atau kita sebut juga dia dengan preposisi. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang prepositional phrase. Tentunya pada minggu yang lalu kalian masih mengingat pembahasan kita tentang preposisi. Nah, hari ini sebelum kita melanjutkan tentang prepositional phrase, coba kerjakan ketiga kalimat di bawah ini. Kalimat berikut. Decide which word in the following sentences are preposition. Tentukan kata mana saja pada kalimat berikut ini yang merupakan preposisi. Number 1, the river outside the boundary is dangerous to cross. Number 2, we will order pizza during the break. Number 3, put the pressed flowers in the Chinese ceramic vase. Nah, sekarang pause the video, kemudian coba cari dan kerjakan yang mana yang merupakan preposisi dalam ketiga kalimat ini. Sekarang mari kita cek apakah jawaban kalian benar atau tidak. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali apa itu preposisi. A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, or to introduce an object. Sebuah preposisi atau sebuah kata depan adalah sebuah kata atau gabungan beberapa kata yang digunakan sebelum kata benda, sebelum kata ganti, dan sebelum ungkapan kata benda untuk menunjukkan tujuan, waktu, tempat, lokasi, atau untuk mengenalkan sebuah objek dari kalimat. Nah, fungsinya, the function is connecting words. Fungsinya adalah menghubungkan kata. Nah, sekarang contohnya yang merupakan preposisi adalah since, until, behind, outside, in, at. Nah, sekarang apakah jawaban kalian ada di antara ke 6 kata ini? Nah, untuk jawaban kalimat nomor 1, kata depan atau preposisinya adalah outside. Kemudian untuk kalimat nomor 2 yang merupakan preposisi adalah during. Nah, untuk kalimat nomor 3 yang merupakan preposisi adalah in. Selamat jika jawaban kalian sudah benar. Berarti kalian sudah memahami tentang preposisi. Now, let's continue discuss about prepositional phrase. But before we discuss about prepositional phrase, we must understand what is a phrase. Kita harus memahami dulu apa itu phrase. Phrase is a group of words that doesn't have the subject-verb combination. Phrase itu adalah gabungan beberapa kata yang tidak memiliki kombinasi subjek dan verb. Nah, kalimat minimal memiliki satu subjek, satu kata kerja, dan satu objek. Berbanding terbalik dengan phrase,
dia gabungan dari beberapa kata namun tidak memiliki subjek dan kata kerja. Mari kita bahas lebih lanjut. Perhatikan contoh berikut. Have you ever met the lady? Pernahkah kamu menjumpai atau bertemu dengan wanita itu? Kemudian yang kedua, we will order pizza. Kami akan memesan pizza. Nah, kedua ini adalah kalimat yang sempurna karena memiliki satu subjek, satu kata kerja, dan satu objek. Namun ada yang masih kurang. Apa yang kurang? Pada kalimat yang pertama, have you ever met the lady? Masih belum lengkap informasi yang diberikan kepada kita. Kenapa? Ya mungkin saja lebih dari satu lady di sana. Jadi kita akan menanyakan, which lady? Wanita yang mana? Kemudian kita bisa menambahkan atau menjawab dengan with a scar on her right hand. Kita tambahkan informasi tambahan dengan sebuah luka di tangan kanannya. Jadi kalimatnya akan menjadi, have you ever met the lady with a scar on her right hand? Jadi pertanyaan yang kita berikan atau kalimat yang kita sampaikan itu lebih mendetail dan lebih spesifik. Nah, demikian juga untuk contoh yang kedua, we will order pizza. Kapan dipesan pizzanya? Nah, kita tambahkan informasinya, during the break. Nah, yang merupakan prepositional phrase pada kedua kalimat ini adalah yang pertama, with a scar on her right hand pada kalimat, have you ever met the lady with a scar on her right hand? With adalah preposisi, kemudian diikuti oleh kata benda atau noun. Kemudian pada kalimat yang kedua, during adalah preposition, kemudian diikuti oleh noun, the break. Jadi secara umum fungsi daripada prepositional phrase itu adalah to provide more detail, untuk menyediakan detail, memberikan detail lebih tentang informasi yang kita sampaikan. Nah, semoga kalian sudah semakin paham tentang apa itu prepositional phrase. Namun apa sih sebenarnya itu prepositional phrase? What is a prepositional phrase? The definisinya adalah a prepositional phrase is a phrase that starts with the preposition and is followed by the object of the preposition. Sebuah prepositional phrase itu adalah phrase atau ungkapan yang diawali oleh sebuah preposisi kemudian diikuti oleh objek preposisi tersebut. Setelah preposisi kemudian ada noun atau pronoun. Example, secara umum prepositional phrase itu terbagi antara 4 bagian. Yang pertama, which one, dia menyatakan deskripsi, kemudian when, dia menyatakan waktu, kemudian where menyatakan lokasi, kemudian which direction menyatakan lokasi juga. Contohnya adalah in the blue jacket menyatakan description. Bagaimana sih menyatakan deskripsi tadi? Nah, contohnya kalian berbicara dengan kawan kalian dan kemudian kalian menanyakan, do you know the man? Nah, do you know the man? Mungkin akan membuat kawan kalian kebingungan. Laki-laki yang mana? Man yang mana yang kau maksud? Which one? Which man? Nah, kemudian agar menghindari kebingungan seperti itu, kalian bisa menambahkan informasi tambahannya pada kalimat yang kalian sampaikan tersebut. Kalian bisa menyatakan, do you know the man in the blue jacket? Apakah kamu mengetahui laki-laki yang memakai jaket biru itu? Nah, akan lebih spesifik pertanyaan kalian dan tujuan kalimat yang kalian sampaikan tersebut. Jadi orang pun tidak semakin bingung dan tidak bertanya lagi. Nah, sekarang kita masuk ke exercise. Identify the prepositional phrases in the sentence below. Silakan identifikasi yang merupakan prepositional phrase pada kalimat berikut ini. Ada 5 soal. Number 1, he went to the living room to find his car key. Number 2, the teacher explained the lesson clearly by setting examples. Number 3, Mona is work hard for a better life. Number 4, we like to go to the beach at the summer. Number 5, she is standing between those 2 old men. Nah, silakan kalian kerjakan dan silakan kirimkan tugasnya tepat waktu. Selamat pagi, salam sehat, dan salam SFD. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya.